Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Renaldi Azam. Selamat pagi semua teman-teman sekalian. Selamat datang di video penjelasan mengenai fintech. Hari ini kelompok kami akan berbagi tentang topik yang sangat relevan dan terus berkembang di era digital ini, yaitu fintech atau teknologi keuangan. Pada intinya, fintech adalah inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk mempercepat, memudahkan, dan mengoptimalkan layanan keuangan. Sejarah dan perkembangan fintech bukanlah konsep yang baru. Sejarahnya bisa ditelusuri kembali ke awal penggunaan teknologi dalam layanan keuangan. Namun perkembangan signifikan terjadi ketika internet dan smartphone menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Di Indonesia sendiri, fintech mulai populer sejak 2006 dan terus berkembang pesat hingga saat ini. Manfaat dan tantangan fintech memiliki banyak manfaat bagi penyedia maupun pengguna layanan keuangan. Beberapa manfaat fintech adalah yang pertama yaitu meningkatkan akses dan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang tidak atau kurang dilayani oleh lembaga keuangan tradisional seperti orang miskin, perempuan, pedesaan, dan UMKM. Yang kedua ada menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi birokrasi, infrastruktur, dan perantara yang tidak perlu. Yang ketiga ada meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pelanggan dengan memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, aman, dan transparan, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mobile. Yang keempat ada mendorong inovasi dan kompetisi dengan menciptakan pasar yang lebih dinamis, beragam, dan terbuka, serta memberikan peluang bagi pemain baru dan exciting untuk berkolaborasi atau bersaing. Namun fintech juga menghadapi beberapa tantangan, baik dari sisi teknis, regulasi, sosial, maupun etika. Beberapa tantangan fintech antara lain yaitu yang pertama menjaga keamanan dan privasi data dengan mencegah dan mengatasi resiko seperti kebocoran, pencurian, manipulasi, dan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang atau bermaksud jahat. Yang kedua ada mengatur dan mengawasi fintech dengan menciptakan kerangka hukum dan standar yang seimbang, adil, dan fleksibel yang dapat melindungi kepentingan dan hak-hak pelanggan, penyedia, dan regulator, serta mendorong pertumbuhan dan inovasi fintech. Yang ketiga, meningkatkan literasi dan kesadaran keuangan dengan memberikan edukasi dan informasi yang memadai, akurat, dan mudah dipahami bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang belum familiar atau percaya dengan fintech. Selanjutnya ada menjaga etika dan tanggung jawab sosial dengan memastikan bahwa fintech tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya ada jenis-jenis fintech. Ada berbagai jenis layanan fintech yang telah berkembang di Indonesia. Antara lain yang pertama ada crowdfunding. Crowdfunding adalah metode penggalangan dana untuk berbagai proyek atau usaha melalui dukungan finansial dari banyak orang, biasanya melalui platform online. Ini memungkinkan para inovator, pengusaha, dan pembuat kreatif untuk mempublikasikan proyek mereka dan mendapatkan dana dari orang-orang yang tertarik untuk mendukung ide tersebut. Di Indonesia, contoh platform crowdfunding adalah Kitabisa dan Wujudkan. Yang kedua ada microfinancing. Microfinancing adalah layanan pinjaman kecil yang ditunjukkan untuk membantu UMKM dan individu yang memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Layanan ini memberikan pinjaman dengan jumlah yang kecil dan proses yang lebih sederhana dibandingkan proses dengan peminjaman bank. Contoh lembaga microfinancing di Indonesia antara lain adalah BTPN Syariah dan Amarta. Yang ketiga ada P2P lending atau peer to peer lending.
peer-to-peer lending sendiri ini adalah model pinjaman di mana individu dapat meminjam dan meminjamkan uang secara langsung tanpa perantara intuisi keuangan tradisional. Platform P2P lending ini menghubungkan peminjam dengan lender melalui aplikasi atau situs web. Contoh platform P2P lending di Indonesia yaitu adalah Coinworks dan Investri. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Taufik Zuliskandar. Dan untuk itu dipersilakan. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari poin keempat, yaitu Payment Gateway. Payment Gateway adalah layanan yang memproses transaksi pembayaran online, memungkinkan bisnis untuk menerima pembayaran melalui berbagai metode seperti kartu kredit, transfer bank, dan dompet digital. Payment Gateway bertindak sebagai perantara antara pedagang dan lembaga keuangan. Contoh Payment Gateway di Indonesia adalah Mitrans dan Doku. Yang kelima ada Digital Payment System. Sistem pembayaran digital adalah platform yang memudahkan transaksi keuangan tanpa menggunakan uang tunai. Ini termasuk pembayaran melalui aplikasi mobile, transfer bank elektronik, dan dompet digital. Sistem ini memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran dengan cepat dan aman. Contoh sistem pembayaran digital di Indonesia adalah GoPay dan OVO. Yang keenam ada Insurtech. Insurtech adalah inovasi dan industri asuransi yang menggunakan teknologi untuk menyederhanakan proses kimia, pembayaran premium, dan menawarkan produk asuransi yang lebih personal dan efisien. Insurtech memungkinkan konsumen untuk membeli, mengelola, dan mengklaim asuransi secara online dengan mudah. Contoh Insurtech di Indonesia adalah Pasar Polis dan Liverpool. Yang ketujuh ada manajemen aset. Manajemen aset adalah layanan yang membantu individu atau perusahaan mengelola investasi aset keuangan lainnya. Layanan ini menggunakan teknologi untuk memberikan analisis, rekomendasi, dan pengelolaan portofolio yang lebih baik. Contoh layanan manajemen aset di Indonesia adalah Bareksa dan Ajaib. Yang kedelapan ada remitansi. Remitansi adalah pengiriman uang lintas negara yang dilakukan oleh pekerja migran kepada keluarga di negara asal mereka. Layanan fintech, remitansi menawarkan proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan akses yang lebih luas dibandingkan dengan metode tradisional. Contoh layanan remitansi di Indonesia adalah TransferWise dan Western Union. Baik, itu dia penjelasan dari teman saya Taufik Zuliskandar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ghazali Dwi Fardawa. Untuk itu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ghazali Dwi Fardawa. Saya akan menjelaskan tentang fintech dan saya akan melanjutkan dari video teman saya. Nah, yang ke-9 itu adalah investasi. Nah, platform investasi fintech memudahkan akses ke berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Layanan ini menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi, analisis pasar, dan pengelolaan portofolio investasi. Nah, contoh platform investasi di Indonesia adalah Stockbit dan Tanam Duit. Manfaat fintech telah memberikan banyak manfaat seperti yang pertama memudahkan transaksi keuangan, yang kedua memberikan akses perdanaan yang lebih baik, yang ketiga meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan yang keempat mendukung inklusi keuangan, dan kelima mempercepat pemulihan ekonomi, dan keenam membantu UMKM mendapatkan modal usaha. Dan seterusnya ada regulasi fintech di Indonesia. Nah, di Indonesia regulasi fintech telah berkembang seiring dengan pertumbuhan industri. Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK dan Bank Indonesia itu disebut BI adalah dua lembaga yang memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengawasan fintech. Berikut ini adalah beberapa regulasi utama yang mengatur fintech di Indonesia. Yang pertama,
Peraturan OJK Nomor 77 POJK 01/2016, layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi yang atau disebut LPMUBTI. Nah, regulasi ini dirancang untuk melindungi konsumen dengan mengatur keamanan dana dan data, pencegahan pencuci uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan. Nah, yang kedua, Peraturan BI Nomor 1840 PBI 2016 tentang penyelenggaraan pemeriksaan transaksi pembayaran. Regulasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jasa sistem pembayaran efisien dan aman. Dan ketiga itu Peraturan BI Nomor 1912 PBI 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Regulasi ini diterbitkan untuk mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan serta sistem pembayaran yang sangat efisien. Nah, selain itu terdapat peraturan lain seperti UU tentang perlindungan konsumen, UU Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai pedoman dan kode etik yang harus dipatuhi oleh penyelenggara fintech. Nah, dan seterusnya ada kesimpulan tentang fintech. Nah, fintech telah menjadi katalis penting dalam transformasi sektor keuangan di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang mendukung fintech dapat berkembang dengan baik sambil menjaga kestabilan sistem keuangan dan melindungi konsumen. Fintech juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan, mempercepat transaksi, dan membuka akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional. Perbankan fintech diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menciptakan layanan yang lebih efisien, aman, dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat. Dan dengan demikian fintech akan terus menjadi bagian integral dan ekosistem keuangan di Indonesia. Nah, semoga penjelasan yang lebih panjang ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang regulasi fintech di Indonesia. Nah, namun banyak membuat pemerintah masyarakat untuk lebih cermat dalam meminjamkan pinjaman online agar tak terjerat utang fintech ilegal lantaran bunga dan yang ditawarkan sangatlah besar. Pasalnya sudah banyak sekali tadi yang disebutkan di atas. Menjadi korban fintech lending ilegal dan kesulitan untuk membayar tagihan karena bunga semakin mencekik. Nah, oleh karena itu pemerintahan meminta untuk masyarakat untuk lebih cermat dalam meminjamkan online agar tidak terjerat fintech ilegal lantaran uang ditawarkan sangatlah besar. Agar masyarakat tidak terjerumus fintech ilegal, berikut ini adalah ciri-ciri fintech ilegal dan legal yang bisa menjadi patokan bagi masyarakat. Pinjam online seperti yang dikutip dari lamaran resmi OJK, yaitu terdapat beberapa ciri-ciri perusahaan fintech yang ilegal yang patut diwaspadai oleh masyarakat. Contohnya fintech ilegal yang tidak terdaftar OJK, memberikan bunga yang denda sangat tinggi, dan proses penagihan tidak sesuai cenderung mengancam. Dan yang kelima, fintech ilegal yang mengakses kontak, kamera, mikrofon, dan lainnya. Dan yang terakhir, ilegal yang juga tidak memiliki layanan pengaduan. Nah, lokasi perusahaan fintech juga tidak dapat diketahui oleh bahkan meminjamkan ingin datang langsung ke kantor, tidak memberitahu alamat kantornya, sering menggunakan modus SMS, spam, dan lain-lainnya. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang belibet, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi mungkin sekian video penjelasan mengenai fintech yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata.
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih bagi yang telah menonton. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.